Kali ini kita mau bahas sesuatu yang wow, luar biasa. Sebuah kisah tentang iman yang nggak cuma bertahan, tapi justru mekar di saat nggak ada jaminan perlindungan apapun dari dunia. Yuk kita selami bareng-bareng kesaksian hidup yang begitu kuat ini. Nah, ayat ini nih yang jadi jangkar cerita kita. Ini bukan sekedar kutipan ya. Ini adalah detak jantung dari sebuah kehidupan yang memilih setia di atas segalanya, bahkan di atas nyawanya sendiri. Oke, pertama-tama kita bakal lihat satu konsep yang mungkin agak asing ya buat kita, yaitu iman yang hidup tanpa jaring pengaman apapun, sesuatu yang sering kita anggap remeh. Coba deh kita renungkan sejenak. Ternyata, nggak semua orang percaya itu bisa hidup tenang dengan perlindungan hukum. Nggak semua pelayan Tuhan punya kemewahan berupa rasa aman dan nyaman. Ini adalah sebuah kenyataan pahit bagi banyak saudara kita di luar sana. Dan nggak ada contoh yang lebih pas untuk gambarin ini selain kisah dari tokoh utama kita, seorang pria bernama Moses He. Coba bayangin situasinya. Dia ini pemimpin gereja rumah di Tiongkok. Artinya apa? Nggak ada pengakuan resmi, nggak ada perlindungan hukum sama sekali. Hidupnya selalu di bawah ancaman penangkapan dan kekerasan. Dan pada akhirnya, dia membayar harga tertinggi untuk imannya. Dan dari semua itu, hidupnya seolah-olah cuma bersaksi satu hal. Satu hal yang paling penting, Kristus itu lebih berharga dari hidup itu sendiri. Wow, ini poin yang bakal kita gali lebih dalam. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana cara kita ngukur iman yang kayak gini? Apa sih standarnya? Apa yang jadi patokannya? Nah, lihat deh perbedaannya di sini. Ini keren banget. Kita kan seringnya nanya, ini aman nggak ya? Ini untung nggak buat saya? Tapi Moses Ye pertanyaannya cuma satu. Apakah ini setia kepada Kristus? Titik. Itu aja. Dan pertanyaan yang berbeda itu mengubah segalanya. Jadi, disinilah poin utamanya. Justru ketika semua jaminan duniawi itu hilang, nggak ada lagi rasa aman, nggak ada lagi kenyamanan, disitulah iman yang sejati justru bersinar paling terang. Benar-benar kayak bintang kan? Cuma kelihatan pas malam lagi gelap-gelapnya. Nah, ini jadi pertanyaan buat kita semua nih. Iman kita gimana? Apa jangan-jangan iman kita cuma bertahan selama kondisinya enak dan aman aja? Seberapa kuat iman itu kalau semua kenyamanan ini ditarik? Pertanyaan ini pertanyaan yang sama yang Yesus tanyain ke Petrus. Nah, inilah kuncinya. Kunci buat ngerti dari mana datangnya keberanian luar biasa seorang Moses Ye. Ini bukan soal kekuatan pribadi, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam. Jadi, keberaniannya itu bukan karena emosi yang meledak-ledak ya, bukan juga fanatisme buta, apalagi kemarahan. Bukan, sumbernya itu satu, kasih. Kasih yang dalam banget sama Kristus. Dan karena kasih itulah, dia jadi nggak bisa diintimidasi lagi oleh ancaman apapun. Dan ini pertanyaan lanjutan buat kita. Seberapa dalam sih kasih kita sama Kristus? Apakah itu jenis kasih yang cuma hangat pas semua baik-baik aja? Atau kasih yang benar-benar cukup kuat buat bertahan ngelewatin badai? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling paradoks ya. Gimana caranya sebuah kematian yang tragis justru jadi awal yang baru bagi gereja? Yesus pernah bilang kan soal biji gandum. Kalau dia nggak jatuh ke tanah dan mati, ya dia bakal tetap jadi satu biji aja. Nah, ini gambaran yang pas banget. Pengorbanan itu, kematian itu, ternyata bukan akhir. Justru dari situ muncul kehidupan yang baru, buah yang jauh lebih banyak. Dan lihat hasilnya. Mereka pikir dengan membunuhnya, gereja bakal padam. Salah besar. Justru yang terjadi sebaliknya. Injil nggak berhenti disebarkan, dan yang luar biasa, iman banyak orang malah jadi makin dikuatkan. Efeknya benar-benar kebalikan dari yang diharapkan. Ini tuh meneguhkan sebuah kebenaran gereja sepanjang zaman. Darah para martir itu adalah benih. Benih yang bikin gereja justru tumbuh lebih subur. Kisah Moses Ye ini jadi bukti nyata dari prinsip kuno ini di zaman modern. Kalau kita lihat ini, pertanyaannya buat kita jadi gini. Hidup kita ini lagi ditanam buat sesuatu yang lebih besar nggak ya? Apa hidup kita lagi menghasilkan buah rohani yang bisa dirasain dan dinikmati orang lain? Di kitab Ibrani ada ayat yang bilang, oleh iman itu ia masih berbicara sesudah ia mati. Wow, ini artinya ada warisan, ada kesaksian yang suaranya nggak bisa dibungkam oleh kematian. Moses Ye mungkin nggak nulis buku, nggak bangun gedung gereja megah, warisannya ya hidupnya itu sendiri. Dan kesetiaannya sampai mati, itu adalah khotbah yang paling powerful. Sebuah khotbah yang nggak bisa dibantah sama siapapun. Oke, kita sampai di bagian akhir.
Mari kita tarik semua ini jadi satu pesan pamungkas, inti dari semua pelajaran yang kita dapat hari ini. Dan inilah kebenaran radikalnya. Kebenaran yang diajarkan lewat hidup Moses C. Barang siapa yang berani kehilangan nyawanya karena Kristus, dia justru akan mendapatkan hidup yang sesungguhnya untuk selamanya. Dan ini bukan cuma kesimpulan kita loh, ini datang langsung dari perkataan Yesus sendiri di Matius 16, sebuah tawaran untuk menukar hidup yang fana dengan hidup yang kekal. Jadi, sebagai penutup, mari kita sama-sama renungkan pertanyaan ini. Setelah mendengar semua ini, coba kita tanya ke diri sendiri. Jika hidup kita ini adalah sebuah pesan, pesan apa sih yang sebenarnya sedang kita sampaikan ke dunia saat ini?